Mendadak nikah. Bab 0. Halo Bella, kenali gue Dani. Ucap seorang pria berparas tampan. Halo Mahaguru, salam kenal, ucapku. Dani tertawa sangat keras saat mendengar ucapanku. Makasih ya Mas Dani sudah mendidik Kang Diego dengan baik. Bella akui Mas Dani suhunya dalam hal gombal-menggombal. Sertifikat bintang 5 terbukti dan teruji jadi playboy Cap Kadal, ucapku. Semua orang tertawa saat mendengar ucapanku. Aku akui, Dani berparas tampan dan memiliki badan yang atletis. Tatapan matanya lembut dan senyumannya sungguh memabukkan. Sekali lirik pasti wanita-wanita menggelepar-gelepar tidak berdaya oleh pesonanya. Pantesan aja playboy, kekehku dalam hati. Percuma aja ti playboy tiap 3 bulan sekali ganti pacar, tapi pas kondangan gak ada yang digandeng. Cibir. Lita. Cewek itu dinikahin, bukan dipacarin doang. Tambah Bagas. Laki-laki sejati itu menikahi lalu menafkahi, bukan memacari lalu pergi, ucap Kenzo. Mampus lu. Fadil terlihat sangat bahagia melihat Dani yang diserang oleh teman-temannya. Aku siapa? Aku di mana? Ucap Dani pura-pura amnesia. Semoga cepat sembuh ya Kak Dani, ucap Putri. Aku terkikik geli melihat Dani yang sedang misu-misu. Dia pasti sering dibully karena hanya dia satu-satunya yang belum menemukan belahan jiwanya, padahal Dani yang paling sering bermain perempuan. Aku juga berkenalan dengan Farel, suami dari Elena. Farel tidak kalah tampan dengan yang lainnya. Circle Kang Diego dan Fadil emang gak kaleng-kaleng, serbuk berlian semua. Setelah MC membuka acara, aku dan Diego masuk ke dalam ballroom tempat acara resepsi dilaksanakan. Di belakang kami berbaris bridesmaid dan groomsmen. Wah, ini dekornya gak main-main emang mama mertua. Batinku saat melihat dekorasi pernikahanku yang sangat indah dan mewah. 78. Aku melingkarkan tangan di lengan Diego saat bersama-sama melangkahkan kaki memasuki ballroom. Keluarga dan teman-teman kami berbaris rapi di samping karpet merah yang membentang hingga ke pelaminan. Mereka menaburkan kelopak mawar merah saat kami melewati mereka. Seorang pria memainkan lagu Nothing's Gonna Change My Love For You dengan saksofonnya, mengiringi perjalanan kami hingga ke pelaminan. Di pelaminan sudah berdiri Pak Fatur, Bu Adini, Ibu dan Paman Helmi. Ibuku menatapku dengan air mata yang nyaris meleleh dari mata indahnya. Kami langsung melakukan sungkeman karena acara akad nikah sudah dilakukan 6 bulan yang lalu. Aku menangis heboh saat sungkeman dengan Ibu dan Paman Helmi, sedangkan Diego hanya berkaca-kaca menahan haru. Aku teringat kembali perjuangan aku dan ibuku menaklukkan kerasnya kehidupan. Ibu selalu mendukung semua cita-citaku, walaupun banyak mulut mematahkan harapanku untuk menjadi orang sukses, namun ibu selalu mendukung dan mendoakanku di setiap sujudnya. Saat aku dan Diego sungkeman dengan Pak Fatur dan Bu Andini, bahu Diego terlihat bergetar. Satu lama-kelamaan aku melihat Diego terisak-isak dalam tangisnya di pelukan ayah dan ibunya. Pasti dia merasa banyak dosa karena sudah membenci mereka sekian lamanya. Banyak sekali tamu undangan yang menangis bersama kami. Acara yang tadinya ceria berubah menjadi haru. Biru. 79. Setelah acara sungkeman selesai, kami melakukan rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda lainnya yaitu saweran, melem harupat, nincak endok, huap lingkup, dan terakhir pabetot bakakak ayam. Diego hanya mendapatkan paha ayam saat kami rebutan bakakak, sedangkan aku mendapatkan hampir seluruh bagian ayam kecuali paha kirinya tentu saja. Wah, rejeki mantu kita lebih gede dari si Diego, ucap Pak Fatur sambil tertawa. Selesai melaksanakan rangkaian prosesi adat pernikahan Sunda, kami berdiri di pelaminan, lalu berfoto bersama keluarga dan teman-teman dekat. Sekitar jam 12 siang, baru kami duduk di pelaminan.
bersalaman dengan para tamu undangan dan menerima doa tulus dari mereka yang mendoakan pernikahan kami langgeng hingga ke surga. Selamat ya, Mas Diego, Bella, bahagia dunia akhirat, ucap Dani saat bersalaman dengan kami. Makasih dan, cepat nyusul, ucap Diego. Mas Dani, ini melatinya, ucapku sambil memberikan melati yang menghiasi rambutku pada Dani. Apa nih? Biar gue cepat nyusul jadi mantan, ucap Dani sambil tertawa. Musyriki itu mah, buat dikunyah, biar nyaingin Susana, jawabku. Pahit dong, protes Dani. Biar Mas Dani tahu rasanya diputusin dengan alasan kamu terlalu baik buat aku, sinisku. Fadil yang berdiri di belakang Dani tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Diego juga tertawa sampai menutup mulutnya. Aku sering mendengar cerita tentang playboynya seorang Dani dari Diego dan Fadil. Dani selalu mutusin pacar-pacarnya pakai alasan kamu terlalu baik buat aku. Selamat ya Bel, akhirnya gue lihat lu pakai baju pengantin juga, ucap Fauzi. Makasih sih, Irma mana? Tanyaku. Udah masuk HPL, jadinya di rumah aja, dia titip salam buat lu, ucap Fauzi. Oh iya Kang, ini Fauzi, geng Power Rangernya Bella, aku memperkenalkan Fauzi pada Diego. Titip Bella ya Kang, sabar-sabar aja, dia lebih sering gak warasnya daripada warasnya, ucap Fauzi saat bersalaman dengan Diego. Sialan lu. Aku memukul lengan Fauzi pelan. Selamat ya Besti. Kurang-kurangin gilanya, malu sama umur, sama suami juga. Bentar lagi punya dedek bayi, jangan sampai dedek bayinya entar protes sama Allah kenapa dikasih emak potongan kayak lu. Ucap Erik sambil memegang tanganku. Aku menghela nafas kasar saat mendengar ucapan dan nasihat dari Besti laknatku ini. Kenapa lu? Tanpaku melihat mata Erik Fang bengkak. 80. Aku dan Diego ikut tertawa saat mendengar ucapan Fauzi. Selamat ya Diego, Bella. Semoga pernikahannya langgeng, ucap Jonathan, dia datang bersama Jason. Terima kasih, semoga kamu juga segera mendapatkan ibu baru untuk Jason, ucap Diego sambil menjabat tangan Jonathan. Kakak cantik, nanti kalau Jason sudah besar, mau enggak kakak cantik jadi pengantinnya Jason? Tanya Jason polos. Enggak, jawab Diego judes. Jason langsung mencebikkan bibirnya mendengar ucapan Diego. Nanti Jason pasti ketemu sama cewek yang lebih cantik dari kakak, yang cinta sama Jason juga, ucapku sambil membelai pipi gemasnya. Lusa saya dan Jason akan berangkat ke London, sepertinya kami akan menetap di sana, ucap Jonathan. Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada, ucapku tulus. Terima kasih untuk semuanya, Bella, Diego, ucap Jonathan. Setelah Jonathan bersalaman dengan kami dan Jason mencium pipiku walau dengan lirikan judes dari Diego, mereka turun dari pelaminan sambil berpegangan tangan. Aduh Neng Bella, menik gelis pisan, ucap Bu RT kampungku sambil menyalamiku. Makasih Bu udah jauh-jauh datang ke sini, ucapku. Seneng ibu mah, bisa sambil jalan-jalan gratis ke Jakarta, kekeh Bu RT. Lalu warga kampung yang lain ikut menyalamiku dan Diego dengan lantunan dan doa-doa tulus dari mereka. Bi Kokom, Bu Dewi dan Bu Nur malu-malu menyalamiku dan Diego di pelaminan, begitu juga dengan Pak Ahmad dan Bi Narsi. Ratna mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dia tidak lagi takut pada paman dan bibinya itu. Neng dari tadi itu trio kue-kue foto-foto terus deh di setiap sudut ruangan, terus mereka bawa tas gede banget pasti isinya Tupperware buat bungkus makanan, bisik ibuku. Aku tertawa saat mendengar ucapan dari ibuku. Dani naik ke atas panggung,
Lalu dia menyanyikan lagu dangdut berjudul Seperti Mati Lampu yang dipopulerkan oleh King Nasar. Bagas menemaninya di atas panggung walau dia tidak ikut bernyanyi. Lagu ini spesial buat kedua mempelai yang sedang berbahagia, teriak Dani. Musik, ucap Bagas. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Dani bernyanyi dengan semangat, sementara Bagas hanya ajeb-ajeb saja di samping Dani. Sepertinya otak Dani 11-12 dengan Fadil. Dani juga sepertinya tidak memiliki urat malu, kalaupun punya mungkin hanya sedikit saja. Aku jijik melihat Fadil yang sok kalem karena ada Nisa di sampingnya. Padahal aku yakin dia sudah gatal ingin naik ke panggung dan bergoyang heboh bersama Dani. Gemuruh tepuk tangan bergema setelah Dani dan Bagas turun dari panggung. Lalu Erik tiba-tiba naik ke atas panggung. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Erik terlihat sedang membisikkan sesuatu pada seorang penanggung jawab sound system. 81. Mau ngapain si Erik? Batinku. Lalu terdengar alunan musik yang tidak asing di telingaku. Blackpink, Blackpink, Blackpink. Bentar. Lagu Blackpink kok ada musik gendangnya? Batinku. Kick in the door, waving the coco. Erik mulai bernyanyi dengan alunan musik Blackpink yang sudah diremix dengan koplo. Aku hanya menggelengkan kepalaku melihat tingkah bestiku yang satu itu. Nisa dan Fauzi juga terlihat cekikikan melihat Erik yang sedang kesurupan di atas panggung. Aku membolakan mata saat tiba-tiba, Lita, Kenzo dan Putri naik ke atas panggung, lalu mereka ikut bernyanyi bersama Erik. Saat sampai di bagian ref, mereka membentuk formasi bernyanyi dan menari bersama seperti 4 anggota Blackpink yang sedang konser. Perut buncit Putri tidak menghalanginya untuk bernyanyi dan menari Pink Venom di atas panggung. Putri terlihat sangat lincah tidak kalah dari Erik yang memang memiliki tulang lunak. Aku membuka mulutku lebar-lebar saat part rap Jenny dan Lisa, Putri dan Kenzo melafalkan liriknya dengan baik dan benar, apa lidah mereka tidak keseleo. Sefanatik apa mereka pada Blackpink, hingga hafal semua lirik lagu dan dancenya. Ini Sultan gak ada yang lurus-lurus aja gitu ya otaknya. Kekehku. Putri, Kenzo sama Lita emang suka sama lagu Korea neng, bisik Diego. 11-12 sama si Erik, ucapku sambil tertawa. Para tamu undangan geger melihat Blackpink KW Super tiba-tiba mengadakan konser dadakan di pernikahanku. Tepuk tangan dan teriakan heboh terdengar memenuhi ballroom. Para tamu undangan datang silih bergandel, aku sudah berganti gaun sebanyak 3 kali. Bu Andini memintaku untuk duduk saja, untung saja para tamu undangan memakluminya saat mereka tahu aku sedang hamil muda. Capek ya sayang? Tanya Diego sambil membelai pipiku. Hamem Kang, jawabku. Kita ke kamar aja yuk, udah selesai kok acaranya. Tamu-tamu yang datang juga kayaknya cuman kenalan ayah sama kakek aja, ucap Diego. Setelah berpamitan pada ayah, kakek dan Bu Andini, Diego menggenggam tanganku saat kami menuju kamar. 2 orang mua mengekori kami di belakang untuk membantuku melepas baju, aksesoris dan menghapus make up. Kok kamarnya beda dari yang tadi pagi? Tanyaku saat Diego meletakkan kartu akses di sebuah pintu kamar hotel. Ini kamar pengantin kita, ucap Diego sambil mengulum senyumannya. Wah, ucapku saat masuk ke dalam sebuah kamar mewah yang sudah didekor khas kamar pengantin, penuh dengan kelopak bunga mawar dan keremangan cahaya lilin. 2 orang mua langsung melakukan pekerjaannya. Mereka melepaskan pakaianku dan langsung menggantinya dengan sebuah pakaian tidur berbahan satin. 82. Setelah menghapus make up dan menata rambutku, lalu mereka pamit undur diri setelah aku mengucapkan terima kasih pada mereka. Ayo neng mandi, air angetnya udah siap, ucap Diego.
Romantis banget sih Kang, ini kamar sama kamar mandinya, ucapku saat melangkahkan kaki di kamar mandi. Diego membuka pakaianku hingga tidak ada satu benang pun menutupi tubuh polosku. Lalu dia menuntunku untuk masuk bathtub yang sudah diisi air hangat, busa sabun dan taburan kelopak mawar merah. Hari ini benar-benar hari yang bersejarah buat Akang, Neng. Ucap Diego sambil menggosok-gosok lembut seluruh tubuhku. Bella juga Kang, lirihku. Aku menyandarkan kepalaku di dada bidang Diego, tubuhku sungguh sangat lelah, namun untung saja air hangat dan wangi bunga mawar bisa sedikit membuatku rileks. Harusnya dari dulu kita adain resepsi kayak gini ya Neng, jadi kita bisa kumpul keluarga sama temen-temen dalam keadaan sukacita, lirih Diego. Akang mah dagak peka. Suka telat panas, cibirku. Makasih ya Neng, udah mau bertahan sama Akang yang gak peka, cicit Diego. Bella cuman bercanda Akang sayang, Bella bertahan sama Akang ya karena Bella cinta sama Akang, ucapku. Diego memelukku dari belakang dan menyimpan wajahnya di ceruk leherku. Akang juga cinta banget sama kamu, Neng. Bisik Diego.